Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 18.2 pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020. Untuk kelas SKP 18.2 pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan sekali lagi bahwa sebentar lagi kita akan memasuki ujian tengah semester ya, pada pertemuan ke-9 nanti, dan harapannya itu semua tugas-tugas dari mahasiswa SKP 18.2 itu sudah diselesaikan. Nah, sebelum saya masuk pada materi pagi hari ini, kita akan coba ulas dulu dan lihat bagaimana keaktifan dari kelas SKP 18.2 ini. Baiklah, untuk tugas sendiri ini mulai dari yang pertama itu adalah pembuatan tema data untuk program aplikasi, di mana ini sudah ada spesifikasi atau petunjuk teknis dari tugas tersebut, dan tujuan memberikan tugas ini adalah supaya kita punya tema yang jelas, proyek apakah yang akan Anda buat pada program aplikasi kali ini untuk tugas proyek aplikasinya. Nah, kalau kita lihat, ini yang menyerahkan sudah ada 5 anak dan sudah dinilai semua di sini. Bagi yang nilainya belum optimal, masih bisa melakukan revisi. Nanti bisa menghubungi saya. Nah, kemudian kita beralih pada tugas yang kedua, yaitu pembuatan menu utama. Untuk pembuatan menu utama ini, kalau kita lihat, sudah ada yang menyerahkan. Nah, untuk yang belum di sini ya, untuk yang belum saya nilai, ini adalah kemarin itu salah mengumpulkan tugasnya. Harusnya tugasnya itu dikumpulkan di link yang pertama. Jadi mohon sekali lagi ketika Anda itu menyerahkan tugas untuk dilihat apakah tugas yang dikumpulkan itu sudah sesuai atau belum dengan petunjuk atau link yang telah disediakan oleh Classroom ya. Nah, kemudian untuk tugas yang berikutnya ini kuis navigasi ya. Ini saya lihat dulu. Untuk kuis navigasi sendiri di sini kemarin itu ternyata belum ada yang mengumpulkan. Nah, ini sangat disayangkan. Ada ya, cuma 2 saja ini, Mas Reza sama Mas Tingal. Yang lainnya tuh banyak sekali yang belum mengumpulkan. Nah, mohon untuk kuis navigasi nanti dilihat pada link video navigasinya. Silahkan dijawab pertanyaan kuis tersebut pada YouTube channel yang sudah disediakan di situ. Nanti bagi yang sudah menjawab, silahkan untuk dikirim di grup. Ya, saya ingin melihat grup WA yang dibuat di SKP 18.2 ini aktif. Jadi saya lihat semangat untuk mengikuti perkuliahan itu kecil sekali. Ya, saya tidak tahu apakah pada mata kuliah yang lain seperti itu. Dan untuk keaktifan mengumpulkan tugas ini kecil ya. Jadi di sini dari sekian banyaknya mahasiswa yang ada di sini hanya 2 yang mengumpulkan kuis. Padahal mungkin yang melihat berkali-kali video itu banyak, tapi mungkin tidak sampai tuntas. Jadi ketika diminta ada tugas untuk menjawab kuis pun sampai tidak paham, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir kemarin adalah praktek navigasi. Untuk praktek navigasi ini saya lihat juga masih banyak yang belum
mengumpulkan. Nah, ini saya akan melihat satu persatu hasil tugas dari praktek navigasi yang sudah berhasil dibuat oleh mahasiswa SKP 18.2. Kita lihat dulu yang punyanya Mas Tinggal Cahya. Oke, kita lihat di sini. Untuk hasil tugasnya, pertama di capture itu adalah programnya, kemudian hasil navigasinya seperti ini, preview, next ya, menu utama. Oke, ini sudah jalan, cuman mungkin kurang di setting satu halaman itu jumlahnya ada berapa data. Sehingga kalau saya ingin lihat preview snack-nya ini kan belum bisa, ya. Jadi kekurangan di sini saya ketik dulu. Yang pertama untuk tugasnya Mas Tinggal Cahya, untuk jumlah coba sebentar. Untuk jumlah data per halaman itu bisa diatur misal 3 atau 5 data, sehingga fungsi next dan previews jalan. Itu ya, jadi kalau seperti ini kan preview snack-nya kan belum tahu. Seperti itu. Jadi kalau bisa dibuat jumlah data per halaman itu bisa disetting 33 atau 55. Untuk mengatur setting tersebut, ini pada bagian, sebentar saya carikan ya di sini. Jumlah halaman. Ini kok tidak ada ini programnya. Nah, ini harusnya ada ya. Jadi di sini ini nanti bisa untuk mengatur jumlah halaman. Coba saya tampilkan dulu slide untuk navigasi. Nah, yang perlu diubah itu di bagian ini. Silahkan diperhatikan. Bagi yang melakukan pengaturan di sini, nanti dicari rs.page sama dengan 3. Nah, ini mengatur jumlah data per halaman itu adalah 3. Ya, jadi sekali lagi nanti kalau Mas tinggal ingin mengatur itu di script bagian ini, silahkan dicoba. Itu tadi untuk fungsi preview snack-nya biar jalan. Kemudian yang kedua, capture juga untuk menu utama, sehingga kelihatan link navigasi. Ini kan belum ya, tadi langsung capture-nya itu hasilnya program, tapi untuk menu utama yang sudah ada link kayak profil ya, kemudian ada tampil, kemudian navigasi itu belum di-capture-kan. Ya, kurang itu ya. Nah, ini sudah, meskipun sudah jalan, tetap saya nilai. Ini untuk hasil dari Mas Tinggal, seandainya ingin diperbaiki silahkan. Tadi sudah saya infokan letak untuk edit ya, pengaturan jumlah data per halamannya di mana. Sudah saya informasikan. Nah, berikutnya kita lihat tugasnya Mas Hanif Kurnia. Oke, tugasnya Mas Hanif Kurnia. Nah, untuk tugas ini ternyata dibuat RAR, jadi saya harus mendownload dulu, ya.
Ini saya informasikan, perhatikan petunjuk mengumpulkan tugas. Coba kita lihat nanti ya tugasnya ya, bahwa tugas diminta hasil capture yang di PDF-kan, kemudian dikirim ke Classroom. Seperti itu. Jadi tidak belum saya minta untuk mengumpulkan filenya. Saya hanya minta Anda mengcapture hasilnya seperti tugasnya Mas Tinggal tadi. Ya, sehingga di sini hasil belum bisa dinilai. Silahkan kerjakan dulu sesuai petunjuk, baru nanti saya akan menilai yang hasil filenya. Ya, jadi selalu perhatikan petunjuk untuk mengumpulkan tugas. Jangan asal mengumpulkan tapi hasilnya fatal, tidak sesuai ya. Meskipun mungkin yang Anda kumpulkan itu sebetulnya komplit, betul dan sebagainya, tapi tolong ya, untuk segala sesuatunya jika Anda tidak memperhatikan seperti ini, nanti akan berdampak di kemudian hari pada hal yang besar lainnya ya. Jadi saya minta tolong, ini belum bisa saya nilai, direvisi dulu. Seperti petunjuk yang diminta pada tugas. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari praktek ini, tugasnya dibaca dulu petunjuknya di sini. Itu kan pasti ada ya, setiap buat program navigasi, capture hasil, kirim ke Classroom dalam bentuk PDF. Sudah ada petunjuknya loh. Jadi sebelum mengumpulkan tuh dibaca dulu, diperhatikan dulu, baru dikumpulkan. Seperti itu ya. Cobalah Anda itu sedikit ada perubahan, bertanya dengan teman sekelas ya. Dalam satu grup saya kira kalau hanya bertanya dengan teman itu saya kira tidak masalah, mungkin daripada Anda bertanya dengan saya. Ya, misalkan sesama teman, bagaimana, sudah ngerjain tugas belum? Tugasnya dibuat seperti apa? Kalaupun kurang paham, bisa ditanyakan ke saya langsung. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini tuh punyanya Mas Agung Wibisono. Jadi SKP 18+2 ini baru satu tadi yang sesuai dengan perintahnya, di capture model PDF ya. Ini punyanya Mas Agung, sudah buat navigasi juga. Rental sepeda Agung, preview 1, naik 2, oke. Nah, cuma ini mungkin yang belum jalan itu adalah jumlah per halaman. Oke, ini sudah praktek ya. Jumlah data per halaman bisa diatur. Perhatikan slide navigasi. Penjelasan ada di situ. Nah, kemudian yang kedua, hasil sudah oke. Tampilan terlihat jelas. Ini menu utamanya juga nggak ada nih ya. Menu utama belum ada. Oke, jadi ini sudah saya nilai. Lumayan juga nih punyanya Mas Agung sama ya dengan Mas Tinggal tadi. Masing-masing kurang menu utama saja untuk ditampilkan. Oke, alhamdulillah meskipun di kelas SKP 18+2 ini yang aktif itu tidak begitu banyak, tapi saya nilai dari keseluruhan tugas yang dikumpulkan tadi, saya senang sudah ada yang bisa memahami apa yang saya maksud dari tugas yang diberikan ya. Nah, untuk yang lain-lainnya ini masih saya tunggu. Ya, jadi ketika mengumpulkan tugas itu, perhatikan petunjuk untuk mengumpulkannya, kapan dikumpulkan, deadline-nya, jika tidak paham ditanyakan, jangan diam saja, karena kalau diam nih komunikasi mati. Bagaimana saya bisa berinteraksi dengan Anda kalau Anda diam?
Seperti itu. Ya. Ketika saya tanya pun Anda juga tidak menjawab, kesulitan apa Anda juga tidak bilang ya. Jadi di sini kita bingung ya untuk istilahnya bagaimana yang Anda inginkan. Istilahnya kalau memang masalah itu terkendala pada komputer dan sebagainya, coba mungkin untuk tugas seperti ini bisa Anda kerjakan mungkin dengan berkumpul dengan temannya, entah 2 orang atau 3 orang dikerjakan bersama, seperti itu. Jadi tidak terlalu menyulitkan. Atau mungkin kalau bisa jangan hanya menunggu yang ada dari ini ya, menunggu yang ada dari perintah yang diberikan saja. Jadi seandainya Anda ada inisiatif kesulitan apa masih bisa bertemu ya. Jadi nanti bisa dengan telepon langsung kepada saya. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari kelas SKP 18.2. Untuk materi pada pagi hari ini, saya akan menambahkan tentang tema tambah data. Jadi untuk navigasi dan tampil saya anggap sudah selesai. Silahkan nanti bagi yang merasa nilainya belum optimal, itu bisa direvisi sesuai dengan yang saya tambahkan pada pesan yang ada di Classroom. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk program tambah data dengan ASP, di mana dalam pembuatan program tambah data nanti, itu kita kalau dibikin hierarki programnya seperti ini. Jadi ada program tambah data, memiliki 2 sub, yaitu khusus untuk pembuatan form, karena tambah data nanti pasti ada form tambah datanya, dan satu lagi untuk script tambah data. Nah, perbedaan dari form dan script ini, kalau form itu untuk membuat bagan atau media, nanti kita mengumpulkan tugasnya. Sedangkan untuk script ini mengarah kepada proses savingnya. Jadi ketika kita saving itu kita harus melakukan koneksi apa yang ada di dalam form untuk dikoneksikan ke database dan disimpan di situ. Nah, ini membutuhkan script khusus, yaitu script tambah data ini. Nah, di sini persiapan yang dibutuhkan untuk pembuatan program, yang pertama adalah membuat database. Ya, untuk database ini boleh menggunakan yang contoh-contoh kemarin seandainya Anda tidak ingin membuat lagi. Cuma tolong diingat nanti ketika diprogram itu diedit ya bagian untuk nama database-nya. Kemudian yang kedua, membuat script untuk formnya. Nah, untuk skrip pembuatan form ini biasanya bisa menggunakan HTML karena hanya form biasa. Atau bisa juga versi HTML tapi Anda simpan dengan model ASP. Kemudian yang ketiga, buat skrip untuk proses tambah data. Ya, untuk proses tambah data ini wajib menggunakan ASP karena ini sudah ada proses koneksi dari database ke browser. Nah, berikutnya kita diminta menyiapkan web server. Kemudian Anda setting seperti biasa, sudah itu siapkan web browser. Untuk web browsernya juga bebas. Dan yang terakhir adalah file Adobe VBS.inc. Nah, untuk file Adobe VBS.inc ini merupakan file yang dibutuhkan ketika kita sudah mulai melakukan koneksi dengan database. Jadi dia merupakan penghubung media antara file ya skripnya ASP sendiri dengan database. Nah, ini adalah contoh desain database. Kita sudah bikin database dengan nama ini, kemudian tabel dengan nama ini. Kalau sudah kita isi dengan field, ada nama, alamat, telepon, email, hobi. Kemudian diisi 2 atau 3 record, ya bebas. Kemudian ketika dijalankan nanti tampilannya seperti ini. Silahkan diisi. Seperti biasa, kalau sudah begitu kita klik tombol save, nanti akan muncul pesan seperti ini di browser Anda. Penyimpanan sukses dan link untuk kembali ke form tadi.
Nah, yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua ketika nanti muncul penyimpanan sukses itu berarti programnya oke. Bisa saja terjadi pada saat muncul penyimpanan sukses, kita cek di database tidak masuk. Nah, ini berarti harus dicek kembali untuk script tambah datanya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke scriptnya. Itu tadi kan gambar hasilnya ya. Nah, untuk scriptnya sendiri, ini versi untuk pembuatan formnya diberi nama job 9A. Isinya HTML biasa. Title ini akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing. Kemudian ini sudah mulai membuat formnya, diberi nama FRM input. Ya, kemudian actionnya nanti linknya ke job 9B dengan metode post, berarti dikirim ya. Kemudian ini adalah tampilan headingnya untuk judul, form isi data pegawai. Kemudian ini dibuat dengan tabel untuk formnya. Kenapa? Karena biasanya kalau membuat dengan tabel itu lebih rapi ya. Kita lihat di sini untuk mulai nama, alamat, telepon dan lain-lain dibuat di dalam tabel. Kemudian kalau sudah nanti ada input type submit dengan nama CMD submit itu untuk save-nya, tambah datanya. Kemudian ada input tipenya reset, name CMD reset value clear, berarti untuk membersihkan layar form, seperti itu. Nah, untuk penjelasan job 9B, berarti ini yang proses script ASP-nya sendiri, ya. Jadi ini ada sedikit revisi. Ini nanti diganti dengan STR nama, STR alamat, STR telepon, STR email, dan STR hobi. Jadi apa nama fieldnya itu nanti akan menyesuaikan dengan yang ada di sini. Ya, Anda perhatikan nama-nama ini diusahakan sama jumlahnya juga dengan field yang sudah kita buat di dalam tabel ASP tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai masuk ke script ASP-nya, yaitu tambah datanya. Pertama kita tentukan lokasi penyimpanan database. Yang kedua kita setting object connection, setelah itu kita buka. Nah, perintah query untuk tambah data itu adalah insert into. Perhatikan nama-nama field yang ada di sini. Harus sama persis dengan yang ada di dalam tabel. Kalau pakai huruf kecil ya huruf kecil semua, pakai huruf besar ya huruf besar semua, kombinasi ya kombinasi. Nah, berikutnya kita masukkan value-nya di sini. Biasanya mahasiswa itu mengalami kendala di bagian spasi ini. Ya, karena dari proses di copy paste dari worksheet kemudian ke editor yang kita punya itu ada beberapa perubahan yang berdampak pada spasi, kemudian pada tampilan yang pada akhirnya akan berpengaruh program itu menjadi ada sedikit masalah seperti error, seperti itu. Karena di sini untuk spasi kosong itu dianggap sebagai perintah. Itu yang kita harus tahu dalam ASP. Biasanya nanti kendala itu di sini. Ya, jadi diperhatikan ini untuk spasinya mungkin bisa diatur-atur sendiri sampai yang pas. Kalau sudah selesai memasukkan ini semua, ini kan perintahnya insert into. Berarti tambahkan ke dalam tabel teman dengan field nama, alamat, telepon, email, hobi dari STR nama, STR alamat, telepon. Jadi nanti ngisinya satu record per baris sampai selesai. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dieksekusi, di close. Ini adalah bagian keterangan. Jika berhasil, maka akan muncul penyimpanan sukses. Seperti itu. Nah, ini tadi sedikit tambahan tentang program tambah data yang bisa saya berikan untuk kelas SKP 18.2. Dari program tambah data ini, harapannya nanti Anda bisa mencoba dulu. Ya, mencoba dulu contoh yang ada di slide. Ingat, kalau nanti mengcopy ke editor yang Anda miliki, tentunya akan banyak perubahan ya. Dari bentuk Word ke bentuk PDF, ke bentuk slide, itu pasti banyak perubahan terutama di sisi tanda spasi dan lain-lain.
Nah, saya minta nanti dicoba dulu. Kalau ada kendala silahkan japri, ya, atau mungkin bisa diinfokan di grup. Kalau sudah bisa, nanti silahkan Anda membuat tambahan link untuk tambah data. Berarti ini sekaligus saya tambahkan tugas untuk SKP 18.2. Mohon maaf bagi Anda yang kemarin tidak mengumpulkan, kemarinnya lagi tidak mengumpulkan, tugas Anda memang bertambah. Makanya selalu pada setiap pertemuan itu saya infokan, saya tambahkan informasi yang sangat-sangat penting untuk tugas jangan sampai mengalami masalah atau kendala seperti itu. Nah, di sini untuk tugas pembuatan link tambah data. Buat program tambah data untuk menu Anda. Sesuaikan dengan tema tema data yang sudah Anda kumpulkan. Capture hasil dan buat dalam format PDF, kirim ke Classroom. Jangan lupa capture menu juga ya. Tadi saya lihat kan tugas sebelumnya itu menu utamanya yang hasil tambahan tidak di-capture-kan. Menu utama yang sudah ditambahi link tambah data. Oke, untuk tenggat waktunya karena di sini itu sudah tanggal 19, saya minta dikumpulkan paling lambat tanggal 25. Ya, 25 Oktober. Oke, jadi ini untuk pembuatan link tambah data, ada tugas baru lagi untuk kelas SKP 18.2. Sekali lagi, bagi yang merasa punya kesulitan dalam mengikuti perkuliahan saya ini, atau mungkin punya kendala masalah sarana prasarana perkuliahan, silahkan untuk hubungi saya. Ya, dan di situ juga disediakan WA group, di mana WA group ini bukan hanya media untuk hanya sekedar mengumpulkan anggota grup saja, tapi juga bisa menjadi media komunikasi bagi kita semua seandainya Anda memiliki permasalahan, ya. Dan jangan sungkan untuk bertanya, karena saya lihat kecenderungan di sini untuk bertanya itu kecil sekali. Jadi hanya mahasiswa yang itu-itu saja, yang aktif saja. Nah, sangat disayangkan ya kalau kita lihat dari perolehan hasil nilai kelas SKP 18.2 mulai dari pertemuan tanggal 18 September ini. Kalau kita lihat, jadi perolehan nilai ini yang sudah lumayan penuh ada punyanya Mas Agung Wibisono. Minta tolong nanti kuis navigasi diisi ya. Anda lihat kembali YouTube-nya. Kemudian kurang mengerjakan pembuatan link untuk tambah data. Yang Agus Cahyo ini hanya mengumpulkan pada tugas pertama saja. Minta tolong Mas Agus diperhatikan sekali lagi. Banyak sekali nih tugas Anda yang belum selesai. Kemudian untuk Ahmad Rinaldi bahkan dari awal tidak aktif sama sekali. Bahrian Asalam ini hanya pada pertemuan pertama saja mengumpulkan. Anda harus praktek. Kalau tidak praktek tidak akan bisa, karena ini materinya pemrograman. Kemudian Mas Birin dari awal juga tidak kelihatan. Deva Ilham ini dari awal sama sekali juga tidak ada. Ya. Hanif Karunia. Nah, Hanif Karunia ini berkali-kali ada kekeliruan dari sisi mengumpulkan tugas. Kalau tahu seperti itu, mulai sekarang hati-hati ya Mas Hanif.
Kalau memang belum paham silahkan bertanya dulu. Boleh di grup, boleh sama temannya, boleh sama saya langsung. Sehingga tidak terjadi salah mengumpulkan. Baca sekali lagi petunjuk teknis untuk mengumpulkan tugas. Kemudian Mas Niko ini sama sekali dari awal juga tidak mengerjakan. Kemudian Reza Pratama mengumpulkan di sini untuk kuis sama tugas yang pertama, tugas kedua dan yang terakhir praktek navigasi belum sama sekali. Rizal Koir ini sudah 2 kali mengumpulkan, kuisnya belum. Silahkan untuk praktek navigasi juga belum. Ya. Kemudian yang terakhir Mas Tinggal Cahya ini sudah terpenuhi semua, tinggal mengumpulkan tugas pembuatan link tambah data yang terakhir. Oke, saya kira saya cukup jelas ketika menginformasikan kepada seluruh mahasiswa SKP 18.2. Sekali lagi, kita sebentar lagi akan menghadapi UTS. Dimohon kepada nama-nama yang saya sebutkan tadi, untuk yang belum mengumpulkan, untuk segera mengumpulkan tugasnya. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.